Halo semua, perkenalkan nama saya Widya Dwiadianti dengan NPM 234102666. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen pengelolaan limbah dan tinja dan pengelolaan sampah. Kalian tahu nggak sih apa itu pengelolaan air limbah dan tinja? Yuk kita simak bareng-bareng. Jadi, pengertian limbah air menurut Kasim 1985 adalah air limbah adalah cairan yang dibawa melalui air berasal dari rumah tangga, komersial, atau proses industri bersama dengan air permukaan, air hujan, atau investasi air. Sedangkan menurut UU nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, limbah adalah sisa suatu usaha dan kegiatan manusia, baik berbentuk padat, cair, ataupun gas, yang dipandang sudah tidak memiliki nilai ekonomi sehingga cenderung untuk dibuang. Sedangkan menurut Widyaningsih 2011 terdapat 3 jenis limbah, yaitu limbah padat, cair, gas. Berikut merupakan beberapa karakteristik limbah, yaitu yang pertama berukuran mikro, yaitu kecil. Yang kedua dinamis. Yang ketiga berdampak luas, yaitu penyebarannya. Yang keempat itu ada berdampak jangka panjang atau antar generasi. Sedangkan menurut Anwar 1995, tinja adalah bahan buangan yang dikeluarkan dari tubuh manusia melalui anus sebagai sisa dari proses pencernaan makanan diperpanjang sistem saluran pencernaan traktus diaphragmaticus. Sedangkan tinja biasa disebut dengan istilah kotoran manusia yang biasanya kalian keluarkan. Yang kedua itu ada tujuan pengelolaan air limbah. Tujuan utama pengelolaan air limbah yaitu untuk mencegah penyebaran penyakit yang bisa menular melalui air limbah dan untuk mencegah kerusakan lingkungan. Terus itu apa sih solusi yang bisa dihadapinya? Yang pertama itu harus mempunyai pengaruh positif terhadap lingkungan. Yang kedua ada sesuai dengan kondisi lokal. Yang ketiga itu ada sistem tersebut dapat diterapkan dan efisien. Yang keempat yaitu terjangkau oleh pihak yang harus membayar pelayanan. Terus itu apa sih dampak yang dapat ditimbulkan jika limbah terhadap kesehatan lingkungan dan masyarakat? Menurut Amalia 2013, limbah yang disebabkan oleh limbah antara lain: yang pertama, itu ada berkurangnya jumlah oksigen yang digunakan oleh bakteri untuk melakukan proses pembusukan sampah. Yang kedua, itu ada sampah anorganik ke sungai dapat berakibatkan menghalang cahaya matahari sehingga menghambat proses fotosintesis dari tumbuhan air dan alga yang menghasilkan oksigen. Materi yang kedua, di sini saya akan membahas tentang pengelolaan sampah. Pengertian dari sampah itu sendiri menurut WHO adalah sesuatu yang tidak bisa digunakan dan tidak bisa dipakai, tidak bisa disenangi, atau sesuatu yang bisa dibuang, berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya. Jadi sampah ini kan memiliki sumber yang berasal dari mana aja sih? Yang pertama itu dari permukiman penduduk. Yang kedua itu ada tempat umum dan tempat perdagangan. Biasanya kan disediakan tempat sampah. Yang ketiga itu ada sarana layanan masyarakat milik pemerintah, pembuangan sampah yang biasa dekat rumah kalian yang besar itu. Yang keempat itu ada industri berat dan ringan. Sedangkan apa aja sih karakteristik dari sampah itu sendiri? Yang pertama, sampah itu memiliki karakteristik yang pertama ada karbage, yaitu jenis sampah yang terdiri dari sisa-sisa potongan hewan atau sayuran dari hasil pengelolaan yang sebagian besar tersendiri dari zat-zat yang mudah membusuk. Yang kedua itu ada rubis, itu maksudnya itu terdiri dari sampah yang dapat terbakar atau yang tidak dapat terbakar yang berasal dari rumah. Yang ketiga itu ada ashes. Ashes itu maksudnya itu yaitu sisa-sisa pembakaran dari zat-zat yang mudah terbakar, yang biasa di kantor, di ruang di perindustrian. Yang keempat itu ada street sweeping. Yang kelima itu ada dirt. Yang ketujuh itu ada sampah itu sendiri. Yang ke-11 itu ada sampah khusus, termasuk menguburnya bentuk membuang sampah. Cukup sekian penjelasan tentang materi air limbah dan tinja beserta pengelolaan sampah dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Termasuk menguburnya bentuk membuang sampah. Cukup sekian penjelasan tentang materi air limbah dan tinja beserta pengelolaan sampah dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.